Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yaitu Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, mengenai terkait ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, namun pada pertemuan kemarin kita mengenal ismul isyarah yang objeknya itu dekat, ya, yaitu hada, ini. Nah, kemudian hada di sini juga bisa digabung dengan kata tanya ma, kemudian kata tanya a, yaitu apakah, kemudian kata tanya man yang digunakan untuk menanyakan manusia, yaitu siapa. Kemudian di sini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Di sini masih pada bab yang sama, namun di sini terkait ismul isyarah, namun objeknya jauh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau yang dekat itu ini, kalau yang jauh itu kalau yang jauh berarti itu, ini dan itu. Nah, dzalika di sini bermakna itu. Nah, kemudian di sini ada gambar bintang. Ma dzalika, apa itu? Kata ganti atau afan, kata tunjuk dzalika di sini juga bisa digabung dengan kata tanya ma, kemudian kata tanya apa, kemudian yaitu apakah, dan bisa digabung dengan kata tanya man, ya, yaitu digunakan untuk menanyakan seseorang. Sama seperti hada, hukumnya yaitu bisa digabung dengan kata tanya. Yang berbeda adalah dari segi maknanya. Kalau hada ini, dzalika itu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu adalah bintang. Kemudian di sini ada gambar masjid dan gambar rumah. Hada masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah masjid. Wa, di sini wa adalah dan, ya, maknanya wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Jadi di sini masjid menunjukkan objeknya dekat. Karena apa? Karena kita ungkapkan dengan kata tunjuk yang menunjukkan dekat, yaitu kata hadza, ini. Ini rumahnya jauh. Kenapa? Karena kita ungkapkan dengan kata tunjuk yang jauh, yaitu dzalika, gitu ya. Kemudian di sini ada gambar kuda, ini keledai. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Nah, kemudian ada gambar kucing. Adzalika kalbun. Ini sama maknanya seperti sebelumnya, yaitu apakah, ya, untuk menanyakan, dan jawabannya antara dua, antara na'am atau ya, antara na'am atau tidak. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Kalau bukan berarti jawabannya la, dan dibenarkan atau dikoreksi jawabannya. La dzalika kitun. Tidak atau bukan, itu adalah seekor kucing. Ini gambar ranjang. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah ranjang. Kemudian di sini ada man hadza. Ini juga bisa digabung dengan kata tanya man, ya, untuk menanyakan manusia, atau menanyakan objeknya itu manusia. Man hadza, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah guru dan itu adalah imam, ya. Disesuaikan dengan objeknya. Kemudian di sini ada gambar batu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Kemudian di sini ada gambar ini gambar gula, ya. Ini gambar minuman susu.
Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, jadi di sini poinnya adalah ketika objeknya dekat, maka ketika kita ingin menunjuk objek yang dekat itu, kita ungkapkan dengan kata tunjuk hadza, yaitu bermakna ini. Kalau objeknya jauh, maka kita ungkapkan dengan kata tunjuk yang jauh juga, yaitu menggunakan dzalika. Kalau dipahami ya. 6. Kita masuk latihan. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Ada perintah bagi yang mempunyai catatan bisa ditulis sambil mengharokati dan apa yang diungkapkan, apa yang kita hafal dari kosakatanya untuk menguatkan hafalannya. Yang pertama, hada sukkarun wadhalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, jadi walaupun gundul atau walaupun tanpa harokat, kita bisa membacanya sebagaimana sampaikan kemarin, yaitu ketika kita sudah hafal mufradatnya atau kosakatanya, maka kita akan mudah untuk mengucapkannya, panjang pendeknya, harokat, dhammah, sukun, fathah, kasrohnya, dan seterusnya. Nah, kemudian hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nomor 2, man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu adalah seorang imam. Nomor 3, adzalika qittun, apakah itu seekor kucing? La, bukan. Dzalika kalbun, itu adalah seekor anjing. Nomor 4, mahadza, siapa ini? Hadza hajarun, ini adalah batu. Nah, jadi kosakata yang ada bisa dihafalkan, bisa ditulis, kemudian bisa dipraktekkan menggunakan ini, yaitu menggunakan ismul isyarah untuk objek yang dekat hadza, kalau objek yang jauh dzalika, ya. Nah, di sini ada al kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Di sini ada imamun. Nah, ini bisa ditulis, bisa dihafalkan. Imamun yaitu imam, orang imam. Hajarun adalah batu. Sukkarun gula. Labanun susu. Nah, ini kosakata baru pada pertemuan pada pelajaran yang kedua ini. Insya Allah itu yang bisa disampaikan untuk pelajaran yang kedua ini, yaitu kita membahas terkait ismul isyarah, kata tunjuk yang objeknya itu jauh, yaitu kata dzalika, ya. Dan dzalika ini bisa bersambung dengan atau bisa digabung dengan kata tanya, ma yaitu apa, a yaitu apakah, dan man siapa. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan menambahkan hasanah ilmu kita, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita semua. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.